pelakunya. B. Antara guru dan siswa sebenarnya salah jika terlambat datang saat upacara, maka sebaiknya ada sanksi yang pada keduanya. C. Menghukum siswa yang terlambat dan memberikan pembinaan pada guru agar tidak mengulangi perbuatannya. D. Diberikan sanksi yang sama kepada guru dan siswa yang datang terlambat agar tidak terkesan membeda-bedakan. E. Meminta pulang kepada guru dan siswa yang terlambat dengan mengunci pagar sekolah. Baik, terima kasih Pak. Untuk nomor 1 Yeah. itu kata kuncinya adalah siswa dan guru datang terlambat. Datang terlambat. Iya betul. Kemudian kita disuruh untuk mencari solusinya. Solusinya. Kira-kira jawaban yang tepat? C. D. Iya. Yang C ya. C. Menghukum Ya, siswa menghukum. yang terlambat dan memberikan pembinaan pada guru agar tidak mengulanginya. Lanjut Pak untuk soal nomor 2. Ya. Ya, Bu. Nomor 2. Anda memiliki siswa pintar yang ingin sekali menguasai keterampilan yang menurut Anda belum saatnya dikuasai oleh siswa tersebut. Di sekolah hanya ada yang dapat melatihnya, namun Anda tidak memiliki waktu luang. Ucapan yang tepat dikatakan pada siswa tersebut adalah A. Bahwa siswa tidak perlu belajar keterampilan itu dan tidak perlu berlatih kepada saya. B. Bahwa siswa belum waktunya menguasai keterampilan itu dan saya sibuk sehingga tidak bisa melatihnya. C. Bahwa siswa itu bisa belajar sendiri untuk menguasai keterampilan itu. D. Bahwa siswa tetap memiliki kesempatan menguasai keterampilan itu dan memintanya mencari yang diinginkan dari luar sekolah. E. Bahwa siswa itu memiliki kemampuan yang baik, punya kesempatan menguasai keterampilan itu, dan mengatur waktu lagi untuk bisa berlatih dengan saya. Baik Pak, untuk soal nomor 2 ini ya kata kuncinya ada siswa pintar yang menguasai keterampilan. Tetapi sebagai guru di sini kita tidak bisa melatihnya. Iya, sibuk, tidak memiliki waktu luang. Tepatnya yang E. Bahwa siswa itu ya. Lanjut Pak, soal nomor 3. Untuk mengerjakan tugas dengan baik, apalagi tugas bertumpuk-tumpuk, selalu diperlukan banyak energi. Terkait dengan hal itu nih, pilihlah salah satu jawaban yang paling mendekati diri Anda. Tidak peduli pada banyaknya tugas apapun, yang penting saya baik-baik saya. B. Kehabisan tenaga bahan sebelum semua tugas terselesaikan. C. Energi terkuras habis setelah mengerjakan seluruh tugas sehingga kurang siap mengerjakan tugas-tugas berikutnya. D. Energi hampir terkuras habis, perlu beristirahat beberapa waktu sebelum mengerjakan tugas berikutnya. E. Semua terselesaikan sesuai waktu yang direncanakan sehingga ada energi untuk tugas berikutnya. Kamu habisin ya tadi? Jawabannya E. Iya, Bu. Betul. Di sini kata kuncinya ada tugas yang bertumpuk-tumpuk. Tugas bertumpuk. Dan memerlukan banyak energi. Jawabannya yang E. Semua terselesaikan sesuai waktu yang direncanakan. Lanjut Pak, nomor 4. Merasa jawaban yang lain. Kalau ada yang merasa jawabannya kurang tepat, boleh dikasih argumen. Enggak Pak. Ya E. Sepakat ya Pak, nomor 3 Ya, sepakat. Iya. Lanjut ya. Nomor 4. Ayo, monggo Pak, nomor 4. Saat mendapat tugas sulit dan tidak menyukainya, maka harus tetap diselesaikan hingga tuntas. Bagaimana menurut pendapat Anda?
A. Tidak setuju karena akan menyebabkan stres. B. Tidak setuju karena hasilnya tidak akan maksimal. C. Tidak setuju karena lebih baik mengerjakan tugas lain dengan hasil yang lebih baik. D. Setuju karena sudah merupakan kewajiban untuk menyelesaikan tugas. E. Setuju karena sikap mudah menyerah akan mempengaruhi kinerja. Jawabannya D. D. Ya. Adakah yang punya? Iya. D. Sepakat D ya. Atau ada yang punya jawaban lain? Ada yang E. Oh, ada yang jawab E. Coba kita pahami lagi di sini. Saat kita mendapat tugas yang sulit dan tidak menyukainya. Di sini karena pendapat ya. Coba yang menjawab E, boleh Ibu diungkapkan alasan mengapa menjawab E? Mama Lemon 1 yang 3 sama Bumi. Ibu tadi ya ada yang menjawab E? Atau semua sepakat D? Gila, seorang. Saya D, Bu. Kan sudah kewajiban itu kan. Iya. D ya, Bu. Setuju. Kewajiban kok. Iya, betul. Ya, lanjut Pak. Satu nomor lagi Pak untuk nomor 5. Iya. Seorang siswa menunjukkan perilaku bandel dan senang melakukan pelanggaran tata tertib di sekolah. Hal ini ditenggarai karena siswa mendapat salah pengasuhan dan kurang perhatian dan orang tua. Orang tua memanjakan dengan uang saku berlebihan dan kebebasan dalam pergaulan sehari-hari. Sebagai guru, apa yang Anda lakukan? A. Mempertemukan siswa dengan orang tuanya agar disadari kesalahan selama ini dan mempertimbangkan penyelesaiannya. B. Memanggil orang tua siswa ke sekolah dan mendiskusikan perihal kenakalan anaknya. C. Memerankan diri sebagai teman terdekat siswa agar lebih mudah memecahkan masalah siswa. D. Memberikan pengertian kepada wali murid untuk lebih perhatian dan tidak memanjakan anak. E. Perilaku siswa sebagai bagian perkembangannya yang diyakini akan dapat diselesaikan keluarga siswa yang bersangkutan. D. Nomor 5 ini kata kuncinya salah pengasuhan dan kurang perhatian. Iya. Berarti jawabannya yang B. Iya. Paling tepat yang ini ya, Bapak Ibu. Memanggil orang tua siswa ke sekolah. Manggil. Bu. Kalau A bagaimana? Mempertemukan siswa dengan orang tuanya agar disadari. Ya enggak yang pas yang B, Bu. Iya, lebih tepatnya yang B itu. Yang ada B, di sini iya. Agar disadari kesalahannya. Ini yang disadari. Iya. Lanjut untuk nomor 6 mungkin bisa ganti orang. Monggo Pak Imran. Pak Isan, mohon maaf. Untuk pembaca soal selanjutnya nomor 6 sampai nomor 10. Atau Pak Isan terpental ini? Saya, Bu. Iya, Bu. Monggo, Bu. Nomor 6. Saat guru memberikan pertanyaan yang dijawab oleh siswa. Salah satu siswa sudah menjawab atau berbeda dengan siswa lainnya. Seandainya ada sebagai guru, apa yang Anda lakukan? A. Meminta siswa untuk menjawab dan berdiskusi tentang jawaban yang tepat. B. Meminta pendapat siswa lain mengenai jawaban yang tepat. C. Menyuruh siswa tersebut untuk mempelajari lagi materi yang telah disampaikan. D. Menyatakan jawaban siswa tersebut belum benar atau kurang tepat. E. Guru menjelaskan jawaban yang benar dari pertanyaan tersebut. B. Ya, untuk soal nomor 6 ini kata kuncinya menjawab. Ini ya, Bu. B. Ini ya. Salah satu siswa sudah menjawab atau berbeda dengan siswa yang lain.
Jawabannya berbeda. Jawaban yang paling tepat? Abu. Diskusi. Abu sepertinya Mengajak berdiskusi. meminta siswa sudah menjawab. Berarti kan sudah menjawab ya. Berarti nggak bisa meminta, kan sudah menjawab. B, Bu. Tapi di situ ada pernyataan berbeda dengan siswa lain. Iya. Sudah menjawab berarti jawabannya sudah ada berarti. Iya, karena berbeda maka perlu berdiskusinya. Di sini sudah ada siswa yang menjawab. Bu. Satu siswa menjawab. Iya. Berbeda. Iya, karena berbeda-beda, maka jawaban yang paling tepat. Iya. Gurunya menjelaskan jawaban yang benar dari pertanyaan tersebut. Lanjut nomor 7. Kan betul soalnya mau Dari jelaskan jawaban. guru serta meminta agar nilai amannya yang belum memenuhi ketuntasan minimal menjadi masuk kategori tuntas. Pernyataan yang paling patut digunakan guru untuk menanggapi tersebut adalah A. Sebagai wali kelas saya senang dan bangga atas kepilih Ibu pada prestasi Ananda. Ini awal yang baik untuk membicarakan bagaimana cara tepat meningkatkan cara belajar kita Ibu sehingga prestasinya dapat meningkat. Baiklah, saya cara yang lebih prosedural dan baik untuk meningkatkan prestasi Ananda dengan tidak mengontrol nilai begitu saja. C. Kalau boleh saya menasihati Ibu, sebaiknya kita tidak melakukan cara manipulasi nilai dan menambah poin nilai Ananda, walaupun bisa saja saya menambah nilai itu. D. Saya kira ini cara yang tidak bagus, ini sangat berbahaya dan tidak mendidik. Kalau permintaan ibu saya penuhi, bagaimana jika yang lain menginginkan hal yang sama? Baiklah, demi kebaikan Ananda dan rasa hormat saya sama ibu, saya akan usahakan meningkatkan poin nilai Ananda hingga melebihi batas ketuntasan minimal. Terima kasih Bu. Di sini kata kuncinya ada seorang ibu yang mendatangi. Jawabannya A. Iya, jawaban yang paling tepat A. Iya. A ya, sebagai wali seorang ya. Kan gurunya tetap harus berkata dengan sopan. Iya, Bu. Baik. Pak Bambang, boleh saya dibantu Pak Bambang saya jadikan co-host ya, Pak? Ini karena Pak Ihsan sepertinya terpental, Pak. Nanti mohon dibantu di-mute-kan untuk suara yang ini. Iya, Ibu. Monggo lanjut, Ibu. Nomor 8. Menurut Anda, sikap dan perilaku guru yang mencerminkan nilai-nilai keagamaan yang dianutnya adalah A. Rajin ibadah disertai dengan sikap perilaku yang mencerminkan sikap toleransi yang tinggi dengan apapun dan siapapun. B. Rajin ibadah dan tidak mentolerir waktu yang mengganggu ritual keagamaannya dari menolong orang tanpa pamrih. C. Rajin ibadah disertai dengan sikap perilaku yang tanpa pamrih dengan tetap menunjukkan identitas keagamaan yang berbeda. D. Rajin ibadah disertai dengan sikap perilaku yang toleransi, namun tetap menunjukkan prinsip tegas yang perlu diketahui orang lain. E. Rajin beribadah disertai dengan sikap dan perilaku yang proaktif, menolong kepada siapapun, serta menunjukkan perilaku-perilaku keteladanan. Iya, untuk nomor 8 ini kata kuncinya adalah nilai-nilai keagamaan. Maka jawabannya yang paling tepat.
Bu. Iya, E. paling tepat yang E. Di sini karena ada kata kunci sikap proaktifnya, yaitu perilaku menolong. Tunggu ya, Mohon Bu. Bu Asri untuk di-unmute ya. Ya, lanjut Bu nomor 9. Nomor 9. Bendera merah putih agar generasi muda bangsa tidak melupakan jasa pahlawannya yang telah mengorbankan jiwa raga demi kemerdekaan bangsa dan negara. Namun kenyataannya masih ada siswa dan guru yang datang terlambat. Solusi apa yang cocok untuk permasalahan tersebut? A. Menyusun aturan yang mempertimbangkan sanksi yang menempatkan unsur pendidikan dan penghormatan atas pelakunya. B. Antara guru dan siswa sebenarnya salah jika terlambat datang saat upacara, maka sebaiknya ada sanksi pada keduanya. C. Menghukum siswa yang terlambat dan memberikan pembinaan pada guru agar tidak mengulangi perbuatannya. D. Diberikan sanksi yang sama kepada guru dan siswa yang datang terlambat agar tidak berbeda. Apa itu, Bu? Agar tidak terasa berbeda. E. Meminta pulang kepada guru dan siswa yang datang terlambat dengan mengunci pagar sekolah. Ya, ini tadi seperti nomor 1 ya Bapak Ibu. Ya, C, Bu, Ya. tadi. C. Sama soalnya ya tadi. Ya. Lanjut nomor 10 Bu Novi, satu lagi untuk nomor 10. Lanjut nomor 10 ya, Bu. Iya, Bu. Nomor 10. Anda memiliki beban, Bu. Ini Anda memiliki Atau beban? Beban. Anda memiliki beban belajar yang tinggi dalam seminggu. Di samping itu, Anda menjadi salah satu pengurus inti koperasi sekolah untuk mensejahterakan warga sekolah. Apa yang Anda lakukan? A. Saya berbagi tugas dengan pengurus inti lainnya dalam mengelola koperasi sehingga tidak mengganggu tugas mengajar. B. Saya mengutamakan tugas mengajar dengan sedikit mengabaikan tugas sebagai pengurus koperasi sekolah. C. Saya melaksanakan tugas mengajar yang diselingi dengan melaksanakan tugas-tugas pengurus koperasi sekolah. D. Saya berusaha menolak penugasan koperasi sekolah karena bisa mengganggu tugas mengajar. E. Saya mengutamakan tugas pengurus koperasi sekolah walaupun tugas mengajar kurang terlaksana. Jawabannya kalau menurut saya A. Ya. Ini kita dijadikan pengurus inti koperasi. Ya, makanya jawaban yang tepat yang A, kita berbagi tugas. Lanjut untuk nomor 11, mau Ibu Novi atau ganti dengan Bapak Ibu yang lain? Monggo bisa dibantu Pak Bambang? Boleh saya. Boleh Bapak, monggo Pak. Untuk soal nomor 11, salah satu karakteristik guru profesional yang telah memiliki kualifikasi S1 atau D4, jika Anda belum memiliki kualifikasi tersebut, apa yang perlu dilakukan? A. Melanjutkan pendidikan ke jenjang sarjana atau sederajat. B. Mengikuti berbagai kegiatan ilmiah bagi peningkatan profesionalitas. C. Sewaktu-waktu berpartisipasi dalam berbagai peningkatan diri. D. Meningkatkan diri setelah diwajibkannya persyaratan guru profesional. E. Mengajar secara rutin sambil menunggu pensiun agar tidak ketinggalan. A. Ya, paling tepat Ya, yang A. Lanjut Pak untuk soal nomor 12. Suatu ketika hasil yang sudah Anda kerjakan dengan susah payah dikritik tajam oleh kepala sekolah. Menghadapi kritikan tersebut, pernyataan yang paling mendekati reaksi Anda, A.
tidak membalas kritik tersebut dan juga tidak melakukan perbaikan karena tidak ada gunanya. B. Tetap mempertahankan hasil pekerjaan saya dan berargumentasi dengan kepala sekolah. C. Menerima kritik apa adanya dan mencari sumber referensi baru yang mendukung. D. Menahan diri, mencermati kritik tersebut untuk melakukan perbaikan. E. Meminta penjelasan dan dukungan kepala sekolah dan mencari strategi baru untuk perbaikan. Sepertinya E. Di sini kata kuncinya hasil yang sudah kita kerjakan dengan susah payah. Iya, dikritik tajam. Dikritik tajam oleh kepala sekolah. Ada Bapak Ibu yang mempunyai pendapat lain selain E? D. C, Bu. D. Terima kritik. Ibu yang menjawab C boleh disertakan penjelasannya, penjelasan dari argumennya. Kalau nggak salah kemarin dalam soal P3K itu kan ada tentang apa ya, yang menahan diri, sikap apa ya, yang masuk 9 sikap itu, Bu. Jadi kalau menahan amarah seperti itu. Iya, betul penjelasannya Bu Siti. Jadi lebih tepatnya itu yang D, Bu, yang menahan diri. Bagaimana Bapak Ibu, sepakat? Ya. Ya, Bu. sepakat. Ya, lebih tepatnya yang D, menahan diri, G. Lanjut untuk nomor 13. Seorang ibu dari wali murid mendatangi guru serta meminta agar nilai anaknya yang belum memenuhi ketuntasan. Ini sepertinya soal yang tadi, Bu, ya? Iya, sudah seperti nomor soal nomor 7 ya, Pak? Iya, ya. Jawabannya yang A tadi, ya. A tadi. Lanjut saja. Masih ada 2 soal lagi untuk kompetensi kepribadian. 14, monggo Pak. Seorang guru menegur salah satu siswa saat mata pelajaran sedang berlangsung karena ia tidak mendengarkan penjelasan dari guru dan malah bermain handphone. Pernyataan yang patut digunakan guru untuk siswa tersebut adalah A. Sini berikan kepada saya handphonenya. Kamu waktunya pelajaran malah main handphone sendiri. B. Kamu sedang melakukan apa dengan handphone itu? Ayo matikan dan segera fokus pada penjelasan pelajaran ini. C. Tolong simpan dulu handphonenya. Saat ini sedang pelajaran, kamu dapat menggunakannya nanti pada jam istirahat atau setelah pulang sekolah. D. Berikan handphonenya ke saya. Kamu tidak menghargai guru. Jika tidak ingin mengikuti pelajaran, silahkan keluar dari kelas. E. Tanpa pernyataan, seraya merampas handphone, siswa sambil terus menjelaskan pelajaran. Sepertinya C. T. Jawabannya. C. Cicak. Iya, lebih halusnya yang C, Bu. Tolong simpan. Ya, atau adakah Bapak Ibu yang punya argumen lain? Enggak, Bu, yang pas itu. Ya. Kalau B, Bu. Kalau B gimana, Bu? Saya rasa ya, B. saya B tadi rasa saya. Ya, coba B. B. Kamu sedang melakukan apa dengan handphone itu? Ayo matikan, segera fokus. Yang tepat yang C, Pak. Iya. Lebih tepat yang C, Pak, daripada yang B. Lebih halus. Lebih halus, betul. Sepakat ya Bapak Ibu, C ya? Berarti Iya. jam istirahat Sepakat, boleh Bu. WFH ya. Sepakat. Kakak. Nomor 15. Oke, kita lanjut. Tetangga Anda memiliki anak yang menyandang penyakit genetik, kakinya cacat sebelah, sehingga jalannya agak pincang. Ketika menginjak usia SMP, anak itu mulai tidak percaya diri karena tidak kuat dibully temannya.
Tangisnya anak tersebut tidak naik kelas sehingga mogok tidak mau melanjutkan sekolah. Meskipun Anda bukan guru dari anak tersebut, apa yang Anda lakukan? A. Menasihati orang tuanya untuk membujuk anak supaya mau ke sekolah lagi. B. Menasihati orang tuanya untuk mendaftarkan anaknya ke homeschooling. C. Menyarankan melakukan konsultasi pada anak tersebut agar lebih percaya diri mau sekolah lagi untuk masa depannya. D. Mendatangi sekolah tersebut agar gurunya mengajak anak tersebut sekolah lagi. E. Menyarankan kepala sekolah anak tersebut agar menghentikan budaya bully. C kayaknya. Ini kata kuncinya yang tepat. Ya, ada anak APK, kemudian dia tidak kuat untuk dibully. Iya, betul. Di sini kita posisinya bukan guru dari si anak tersebut. Menyarankan melakukan Saya A. C atau B ya? C. Ada argumen A, B, dan C. Monggo kita bahas bareng-bareng yang paling tepat. Kalau C lah Bu, menyarankan C karena dia bukan gurunya, mungkin C Bu. Iya betul. Beri konsultasi kok. Iya. Karena supaya anak itu percaya diri. Iya betul Ibu. Karena di sini kita posisinya bukan gurunya ya. Jadi tapi muridnya. Iya. Jadi kita kan di sini posisinya sebagai tetangga. Yang jawaban yang paling tepat itu yang C, menyarankan. Baik, sudah selesai untuk paket kepribadian. Ini paket keempat. Kita lanjut ke kisi-kisi yang berikutnya. Baik Bapak Ibu, kisi-kisi nomor 1 sampai 20 itu yang sudah kita bahas Jumat kemarin dan hari ini. Itu tentang kompetensi kepribadian. Nanti untuk ringkasan materi ini akan saya share lewat Telegram. Atau Bapak Ibu bisa ini download di link yang saya kirimkan lewat kolom chat. Oh iya. Untuk kisi-kisi nomor 21 itu tentang teori belajar. Sebelum masuk ke teori belajar, kita bahas sebentar. Nah, materinya soal nomor 21 itu tentang teori perkembangan peserta didik. Submaterinya ada teori psikoanalitis, teori kognitif, teori perilaku dan belajar sosial, teori etologis, dan teori ekologis. Mungkin di sini kita masih asing dengan teori psikoanalitis. Tapi di sini saya sudah mencoba merangkumkan. Teori psikoanalitis itu menjelaskan mengenai hakikat serta perkembangan kepribadian seseorang. Unsur-unsur penting yang dijelaskan dalam teori ini adalah emosi, motivasi, serta faktor-faktor lainnya. Kemudian yang penting ini, teori psikoanalitis yang cukup terkenal itu biasanya yang keluar adalah tokoh-tokohnya ini, Sigmund Freud dan Erik Erikson. Dalam menguraikannya, Sigmund Freud menyatakan bahwa kepribadian itu tersusun dari 3 komponen, yaitu ID, ego, dan superego. ID itu singkatan dari insting dan dorongan. Itu sekilas tentang teori psikoanalitis yang jarang kita dengar ya Bapak Ibu. Mungkin di sini ada yang lebih paham nanti bisa menjelaskan tentang teori psikoanalitis. Kemudian yang kedua itu tentang teori kognitif. Kalau teori kognitif itu siapa tokohnya Bapak Ibu? Yang terkenal? Piaget. Ya, Piaget. Ya. Yang dikenal dengan teori Piaget. Piaget. Yaitu semakin usia bertambah, maka susunan sel sarafnya semakin kompleks sehingga kemampuannya pun turut meningkat.
Piasa mengajarkan bahwa perkembangan kognitif itu adalah hasil gabungan dari kedewasaan otak dan sistem saraf dan adaptasi pada lingkungan kita. Piasa membagi tahapan perkembangan kognitif anak menjadi 4. Ada apa saja itu Bapak Ibu? Tahap sensori Tahap motor. sensori motor, Bu. Iya, itu umur 0 sampai 24 bulan. Ya. 2 tahun. Iya, 2 tahun. Ciri-cirinya ada apa saja di situ? Bisa dibacakan, Ibu? Suka memperhatikan sesuatu dengan waktu lama. Memperhatikan suatu objek sebagai hal yang tetap dan ingin merubah letaknya. Melihat dirinya sendiri sebagai makhluk yang berbeda dari objek di sekelilingnya. Mencari rangsangan melalui suara dan sinar lampu dan mengartikan sesuatu dengan cara memanipulasinya, Bu. Iya. Kemudian di tahap kedua namanya tahap praoperasional. Iya, itu untuk anak umur 2 sampai 7 tahun. Di sini sudah saya ringkaskan untuk ciri-cirinya, bisa bantu dibacakan? Mampu mengelompokkan objek secara tunggal dan mencolok. Yang kedua, mampu mengumpulkan benda-benda berdasarkan kriteria. Kemudian yang ketiga, mampu menyusun beberapa benda secara berderet. Dan keempat, self-counter yang sangat menonjol. Ya. Di FR angkatan 1 dan 2 saya juga pernah mendapatkan, jadi di situ di soal itu ditunjukkan salah satu ini Bu, tahap perkembangan. Jadi kita disuruh memilih itu termasuk tahap apa, seperti itu. Jadi salah satu ini ada yang keluar. Kemudian di tahap perkembangan selanjutnya yaitu intuitif umur 4 sampai 7 tahun. Bisa bantu dibacakan untuk ciri-cirinya di tahap ini? Sudah mulai mengenali hubungan secara logis atas hal-hal yang lebih rumit. 2. Meski kurang menyadari, tapi si kecil sudah dapat mengkategorikan objek. 3. Dapat mewujudkan ide yang ada di pikirannya. Ya. Lanjut ke tahap yang ketiga, yaitu tahap operasional konkret. Anak umur 7 sampai 11 tahun. Berikutnya, siapa yang mau membacakan ciri-ciri anak di tahap operasional konkret? Satu, sudah mampu mengelompokkan objek atau situasi tertentu dan mengurutkan sesuatu. Yang kedua, kemampuannya dalam mengingat dan berpikir logis juga semakin meningkat. Yang ketiga, memahami konsep sebab akibat secara rasional dan sistematis, mulai dapat belajar membaca dan matematika. Sikap egosentrisnya semakin berkurang secara perlahan, Bu. Ya, lanjut tahap keempat, operasional formal. Ini anak mulai umur 11 tahun. Ciri-cirinya? Yang pertama, sudah menguasai penalaran dan berpikir secara abstrak. Yang kedua, mampu menarik kesimpulan dari informasi yang ia dapat. Yang ketiga, memahami konsep yang bersifat abstrak seperti nilai dan cinta. Yang keempat, sudah dapat melihat realitas yang terkadang bisa abu-abu, tidak melulu hitam dan putih. Kemampuan ini sangat penting karena akan membantu ia melewati masa peralihan dari fase remaja menuju fase dewasa. Ya, itu tahap teori Piaget. Selanjutnya, teori perilaku atau behaviorisme. Behaviorisme itu identiknya dengan perubahan tingkah laku. Di sini anak itu dianggap telah belajar jika ia telah menunjukkan suatu perubahan dalam tingkah laku, misalnya dari tidak bisa membaca menjadi bisa membaca. Menurut teori ini, yang terpenting adalah masukan atau input yang berupa stimulus dan keluaran atau output yang berupa respon. Jadi teori behaviorisme itu ciri-cirinya ada stimulus, kemudian ada respon. Menurut teori behaviorisme, apa saja yang diberikan guru itu namanya adalah stimulus, dan apa saja yang dihasilkan siswa itu namanya adalah respon. Semuanya harus bisa diamati, diukur, dan tidak oleh hanya tersirat atau implisit. Di sini tokohnya yang terkenal, di sini ada siapa saja Bapak Ibu?
Pavlov, Watson, Skinner, Hull, dan Guthrie. Iya. Biasanya iya, yang sering muncul di soal-soal itu ada Skinner. Selanjutnya teori belajar sosial. Teori ini, tokoh dari teori ini adalah Bandura. Nah, ini juga perlu dipelajari juga Bapak Ibu. Bandura ini juga sering keluar juga. Teori ini menekankan perilaku, lingkungan, dan faktor kognisi sebagai faktor kunci dalam perkembangan individu. Secara umum, teori ini mengatakan bahwa manusia bukanlah seperti robot yang tidak punya pikiran. Namun manusia mempunyai otak yang dapat berpikir, menalar, menilai, ataupun membandingkan sesuatu sehingga dapat memilih arah bagi dirinya. Kemudian lanjut, teori etologis. Di sini tokohnya adalah Konrad Lorenz. Udah, itu sholat ya. Sini sama Menekankan sangat dipengaruhi oleh biologi terkait dengan evolusi dan ditandai oleh periode yang penting atau sakral. Etologi menekankan bahwa perilaku adalah produk dari evolusi dan ditentukan secara biologis. Di sini, nah ini saja. Teori ini menekankan bahwa perilaku individu adalah produk dari evolusi dan ditentukan secara biologis. Teori ini juga tetap menghargai adanya peran lingkungan dalam memenuhi berbagai kebutuhan individu, sehingga pengalaman individu pada awal kehidupan dapat memberikan sumbangan yang berarti bagi kehidupan individu tersebut di masa selanjutnya. Kemudian ada teori ekologi, tokohnya adalah Uri Bronfenbrenner. Nah, di sini menjelaskan perkembangan individu dalam interaksinya dengan lingkungan di luar dirinya yang terus-menerus mempengaruhi segala aspek perkembangannya. Teori ekologi ini terdiri dari 5 sistem lingkungan. Kelima sistem ekologi tersebut adalah mikrosistem, mesosistem, ekosistem, makrosistem, dan kronosistem. Teori ini menekankan bahwa manusia tidak berkembang dalam isolasi, namun merupakan rangkaian interaksi di dalam keluarga, sekolah, masyarakat, dan komunitasnya. Nah, ini untuk indikator atau kisi-kisi nomor 23, disajikan narasi dengan kegiatan pembelajaran yang terkait dengan teori belajar, peserta dapat menganalisis teori belajar apa yang sesuai. Nah, teori belajar behavioristik. Tadi apa ciri-cirinya Bapak Ibu kalau behavioristik? Tingkah laku, Bu. Iya, tingkah laku. Ada perubahan. Iya, ada stimulus dan ada respon dari siswa. Iya, stimulus itu apa Bapak Ibu? Stimulus itu apa? Iya, sesuatu yang diberikan oleh guru kepada peserta didik. Iya. Kalau tanggapannya namanya Respon. Ini adalah ciri dari teori behavioristik. Ada stimulus dan ada respon. Kemudian ada penguatan di sini juga. Sama ada punishment. Selanjutnya, kalau teori belajar konstruktivisme. Di teori ini, pandangan konstruktivistik yang mengemukakan bahwa belajar itu merupakan usaha pemberian makna oleh peserta didik kepada pengalamannya melalui asimilasi dan akomodasi yang menuju pada pembentukan struktur kognitifnya. Jadi di sini konstruktivistik itu belajar yang bermakna. Peserta didik diberi kesempatan untuk mengembangkan ide-idenya secara luas. Peranan guru
dalam belajar konstruktivistik adalah membantu agar proses pengkonstruksian pengetahuan oleh peserta didik berjalan lancar. Di sini, guru tidak mentransfer pengetahuan yang telah dimilikinya, melainkan membantu peserta didik untuk membentuk pengetahuannya sendiri. Nah, teori belajar kognitif, tadi kita sudah bahas. Teori belajar kognitif adalah perubahan persepsi dan pemahaman yang tidak selalu berbentuk tingkah laku yang dapat diamati dan diukur. Proses belajar akan berjalan dengan baik jika materi pelajaran atau informasi baru beradaptasi dengan struktur kognitif yang telah dimiliki oleh seseorang. Nah, kita belajar kisi-kisi nomor 23 dan 24 dulu. Sekarang kita latihan ke soal-soal lagi, Bapak Ibu. Kita save dulu. Yang membuang sampah. Apakah sudah terlihat Bapak Ibu? Sudah. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Pak Bambang bisa dibantu? Coba. Pak Mas Kariri, coba bacakan, Pak. Oh, Jess ya, Pak. Nomor 1 nggih. Ya. Selama kegiatan pembelajaran, Bu Anggun lebih menekankan pada keaktifan peserta didik, critical thinking, menyusun konsep-konsep, serta memahami makna dari hal-hal yang dipelajari. Teori yang mendukung dari pemaparan di atas adalah A. Kognitistik, B. Humanistik, C. Behavioristik, D. Konstruktivistik. Ya, tadi di sini kata kuncinya adalah keaktifan peserta didik, ada critical thinking, kemudian ada menyusun konsep-konsep. Kognitif. Tadi kalau kognitif itu tentang apa, Bapak Ibu? Konstruktivistik. A atau D ya? Tadi kalau kognitif itu adalah Oh ya, D. Konstruktif. Pengetahuan. Kalau humanistik itu tentang Memanusiakan manusia. Memanusiakan manusia. Kemudian kalau behavioristik tadi hubungan dengan ada stimulus dan Respon. Ya. Berarti tepatnya yang D. Konstruktivistik. Ya. Ya. Lanjut nomor 2. Lanjut, Pak. Buang sampah pada tempat. Nomor 2 nggih. Iya, Pak. Pak Basir dalam memberikan materi unsur, senyawa, dan campuran. Ini saya pakai HP nggak kelihatan ketutup itu. Oh, ya, Pada Pak. kegiatan pendahuluan memaparkan tujuan pembelajaran terlebih dahulu. Kemudian dilanjutkan dengan memberikan penjelasan terkait dengan instrumen penilaian kepada peserta didik, di mana kelompok yang bagus akan mendapatkan reward, sedangkan kelompok yang kurang akan diberikan punishment. Dalam hal ini, Pak Basir menerapkan teori belajar A. Humanisme, B. Kognitivisme, C. Behaviorisme, atau D. Konstruktivisme. Ya. Di sini kata kuncinya ada reward dan Konstruktivisme. Iya, reward itu kan berarti stimulus ya, Bapak Ibu. Berarti jawabannya yang C. Iya. Behavior ya. Behavior. Iya, dari Gutri kan. Senyawa dan stimulus respon.
Lanjut nomor 3. Nomor 3. Disajikan beberapa peristiwa yang dialami oleh peserta didik, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, mampu memahami permasalahan. Yang kedua, mampu menceritakan sebuah kejadian. Yang ketiga, mampu memecahkan masalah. Yang keempat, mampu membuat peraturan berdasarkan kejadian di atas. Menurut David Cobbs, fase pengalaman konkret terdapat pada nomor A1, B2, C3, atau D4. Konkret. Ya, ini tentang pengalaman konkret. Ini teori humanis atau humanisme. Jadi di teori ini membuat peraturan berdasarkan kejadian di atas, Bu. Iya, di sini ada 4 tahapan. Yang pertama namanya pengalaman konkret. Pengalaman konkret itu pernah mengalami kejadian secara langsung. Tetapi di sini anak belum memecahkan. Kemudian tahapan yang kedua menurut David Cobbs, di sini ini di modul juga ada, Pak. Modul pedagogik modul 2, KB2. Pengamatan yang kedua, pengamatan aktif dan reflektif, yaitu mampu memahami permasalahan dan tahu akar masalahnya, tetapi anak belum tahu untuk solusinya. Yang ketiga namanya konseptualisasi. Di sini peserta didik sudah mampu menganalisa dan mampu memecahkan masalahnya. Kemudian tahap yang keempat itu namanya eksperimentasi aktif. Di sini anak sudah bisa untuk menerapkan atau mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini adalah 4 tahapan pengalaman menurut David Cobbs. Berarti yang paling tepat yang mana Bapak Ibu? Pengalaman konkret. Pengalaman konkret itu peserta didik pernah mengalami kejadian secara langsung, tapi dia belum bisa untuk memecahkannya. Nomor 2. Yang kedua ya, Bu? Kedua, Bu. Berarti yang kayaknya sih yang kedua. Iya, yang Mampu kedua. menceritakan sebuah kejadian. Ya, dia baru mampu menceritakan saja, belum memecahkan. Betul. Ya. Lanjut nomor 4. Ibu, siap. Di dalam sebuah pembelajaran IPA terkait dengan tekanan hidrostatis, ini ya, Pak. Oke. Bu Farisa menerapkan salah satu model pembelajaran dengan harapan peserta didik mampu berinteraksi, memecahkan masalah, mengintegrasikan diri,
dan berkomunikasi. Dari keempat harapan tersebut, fase kognitif terjadi pada tahapan A. Berinteraksi, B. Memecahkan masalah, C. Mengintegrasikan diri, atau D. Berkomunikasi. Fase kognitif. Iya, di sini Memecahkan masalah. Memecahkan masalah. Iya. Kognitif itu berkaitan dengan konsep ya Bapak Ibu. Berarti tepatnya yang iya, B. Memecahkan masalah. Lanjut nomor 5. Nomor 5. Di tempat mengajar Bu Desi, seluruh komponen pendidikannya memiliki tujuan yang sama, yaitu peserta didik diharapkan menjadi manusia yang ideal, menjadi manusia yang dicita-citakan, dan menjadi manusia yang mampu mencapai aktualisasi diri. Dalam hal ini, komponen pendidikan di tempat mengajar Bu Desi menerapkan teori A. Sibernetik, B. Behavioristik, C. Humanistik, atau D. Konstruktivisme. Humanistik. Di sini ada kata kuncinya. Manusia kan. Manusia ideal. Iya, di sini ada kata-kata manusia yang selalu diulang-ulang. Manusia yang ideal, manusia yang dicita-citakan, manusia yang mampu mencapai aktualisasi diri, itu berarti berkaitan dengan teori humanistik, yaitu memanusiakan manusia. Manusia. Kalau sibernetik berkaitan dengan apa Bapak Ibu? Jaringan. Iya, berkaitan dengan dunia jaringan. maya. Kalau behavioristik tadi berkaitan dengan adanya stimulus dan respon. Stimulus respon. Stimulus dan tingkah laku. Iya. Kalau konstruktivisme? IT teknologi. Apa tadi ya? Tadi Bu lupa. Pengetahuan. Iya. Membangun membangun sebuah pengetahuan. Ini jawabannya yang C. Lanjut nomor 6 mungkin bisa diganti. Bu Nurul coba Bu. Iya Pak Bambang siap. Halo. Iya Bu. Jelas suaranya? Jelas Bu. Ya, nomor 6. Di dalam sebuah pembelajaran, Bu Eni berpendapat apabila seseorang memahami objek-objek atau dunianya melalui gambar-gambar dan visualisasi verbal, ini tidak kelihatan penuh ya Pak. Kata lain, peserta didik belajar melalui bentuk perumpamaan atau perbandingan merupakan tahapan dari A. Intuitif, B. Ikonik, C. Simbolik, D. Enaktif. Ikonik. B. Ikonik. Ya, objek itu kayak simbolik. Simbolik. Kalau simbolik itu kayaknya kan matematika itu deh. Kayak plus, min, gambar-gambar itu kalau simbol. Itu ada gambar dan visualisasi verbal. Iya, itu ikonik. Ini berkaitan dengan teorinya Brunner, Bapak Ibu. Jadi, iya, menurut Brunner itu untuk menguraikan tingkat kognitif seseorang itu ada 3. Yaitu, ini di dalam modul pedagogi kita juga ada. Yang pertama namanya enaktif. Enaktif itu peserta didik memahami lingkungan melalui motoriknya. Seperti sentuhan. Ya, kemudian yang kedua itu namanya ikonik. Iya, di sini peserta didik sekalian ambil laptop yang kecil di kamar. Memahami dengan gambar atau simbol atau objek lain.
objek yang lain konkret. ya. Iya. Yang konkret betul. Kemudian yang ketiga itu namanya simbolik. Kalau simbolik itu peserta didik Manipulasi sudah gambar. bisa mengetahui Simbol-simbol matematika. pengetahuan, iya betul, kognitif sudah punya ide atau gagasan kemudian dituangkan dalam bentuk simbol, bahasa, logika, atau matematika. Itu simbolik. Berarti kalau soal ini ikonik ya. Iya, intuitif itu bukan ya Bapak Ibu. Jadi tahap tingkat kognitifnya Brunner itu 3, ikonik, simbolik, dan inaktif. Di sini kata kuncinya memahami objek-objek melalui gambar. Iya, visual ya. Ikonik. Berarti jawabannya yang B. Ikonik. Lanjut nomor 7. Nomor 7, Bu Wahyu adalah salah satu guru di sekolah X. Dalam pembelajarannya kali ini, Bu Wahyu lebih mengedepankan agar peserta didik lebih memahami lingkungannya dengan menggunakan pengetahuan motoriknya. Misalnya dengan sentuhan, gigitan, ataupun pegangan kepada benda-benda yang nyata atau konkret. Dalam hal ini, Bu Wahyu menerapkan konsep kognitivisme oleh Brunner pada tahapan A. Inaktif, B. Intuitif, C. Ikonik, D. Simbolik. Inaktif ya Bu, ada motorik ya. Motoriknya, ya. Berarti inaktif. Inaktif biasa ya Pak. Lanjut Bapak Ibu. Nomor 8 Ibu. Lanjut. Nomor 8. Sebelum pembelajaran, Bu Fida mengajak siswanya untuk berdoa terlebih dahulu, memeriksa kehadiran siswa, dan menyampaikan manfaat materi yang akan dipelajari. Hal ini bertujuan untuk mempersiapkan peserta didik menerima materi pelajaran. Pada awal pembelajaran, Bu Fida menayangkan sebuah video untuk menarik perhatian. Kemudian, Bu Fida memberikan latihan-latihan soal. Berdasarkan pemaparan di atas, Bu Fida menerapkan teori belajar behavioristik aliran A. Kognitif sosial Bandura. Yang B. Pengkondisian operan Skinner. Yang C. Koneksionisme Trondheim. Yang D. Pengkondisian Pavlov. Ya. Di sini soal nomor 8 itu kata kuncinya Bu Fida ini sudah mempersiapkan peserta didik. Tujuannya mempersiapkan peserta didik, kemudian bayangkan latihan ini. Bu Fida memberikan latihan-latihan soal. Ya, jadi ada akibat yang ditimbulkan di sini. Teori belajar behavioristik alirannya siapa di sini? Kognitif sosial Bandura, pengkondisian operan menurut Skinner, koneksionisme Trondheim, atau pengkondisian Pavlov. A. Bandura. Di sini lebih tepatnya adalah yang C. Koneksionisme Trondheim. Di sini penjelasannya ada beberapa persyaratan
Ada beberapa persyaratan koneksionisme menurut Thorndike. Yang pertama namanya adalah law of fitness. Mungkin Bapak Ibu pernah baca ini di modul? Pernah. Iya, law of fitness itu mempersiapkan peserta didik. Kemudian law apa lagi Bapak Ibu? Law of exercise. Iya, betul. Exercise. Di sini adalah latihan. Kemudian yang ketiga, law of effect. Of effect, adanya efek. Iya, efek itu akibat yang ditimbulkan. Iya. Lalu, nah, sesuai dengan langkah-langkah yang dilakukan Bu Fida di sini. Bu Fida tadi ada mempersiapkan peserta didik, kemudian memberikan latihan-latihan. Itu lebih tepatnya masuk ke teori belajar behavioristik aliran koneksionisme Thorndike. Jadi di sini ada persyaratannya. Ayo wis, berarti lanjut. Awong kayak ono nganu, ono apa garek gawe UP hanya mending. Nomor 9, perhatikan langkah-langkah pembelajaran yang dilakukan oleh Bu Filia sebagai berikut. Nomor 1, menetapkan tujuan yang harus dicapai oleh peserta didik. Nomor 2, menggunakan reinforcement positif pada saat respon peserta didik muncul. Yang ketiga, selalu mengadakan kuis atau tes untuk mengetahui pengetahuan yang sudah dipelajari oleh peserta didik. Nomor 4, selalu mengadakan remedial untuk peserta didik yang belum tuntas. Berdasarkan pemaparan di atas, Bu Filia menerapkan teori belajar A. Humanistik, B. Konstruktivistik, C. Kognitivistik, D. Behavioristik. Ya, kata kuncinya di sini ada mengadakan kuis, kemudian ada remedial, kemudian ada reinforcement positif. Kira-kira teori apa ini Bapak Ibu? Ada di sini ada kata kunci Pengetahuan. Respon. Iya. Konstruktivistik. Respon. Tadi kalau ada stimulus dan respon. Behavioristik. Iya. Tadi kalau humanistik apa ya Bapak Ibu? Memanusiakan manusia. Ya. Kita terus lagi. Biar lebih hafal. Terus Budila. Kalau konstruktivistik? Membangun pengetahuan. Membangun pengetahuan. Kalau kognitivistik berarti berkaitan dengan pengetahuan. Ya. Mohon di-unmute, ya Bapak Ibu. Bu Titi. Lanjut nomor 10. Nomor 10, teori ini memandang belajar sebagai hasil dari pembentukan hubungan antara rangsangan dari luar atau stimulus dan balasan dari siswa, respon yang dapat diamati. Semakin sering hubungan bond antara rangsangan dan balasan terjadi, maka akan semakin kuatlah hubungan keduanya. Law of exercise. Teori belajar yang dimaksud adalah A. Behaviorisme, B. Humanistik, C. Sibernetik, D. Konstruktivisme. Itu adanya behavioristik. Behavior.
Mohon maaf ke mute. Pak Bambang, bisa ditunjuk untuk membacakan soal nomor 11 sampai 15? Saya itu konstruktivisme. Adanya trial dan error mencoba. Bu Septi, Bu. Iya, Pak Bambang. Iya, Bu Septi. Ya. Nomor 11. Di dalam proses pembelajaran, para siswa dihadapkan dengan situasi di mana ia bebas untuk mengumpulkan data, membuat dugaan, hipotesis, mencoba-coba, trial and error, mencari dan menemukan keteraturan atau pola, menggeneralisasi atau menyusun rumus beserta bentuk umum, membuktikan benar tidaknya dugaannya itu. Hal ini merupakan penerapan teori belajar konstruktivisme, trial and error. Iya, di sini kata kuncinya ada trial and error. Berarti konstruktivisme. Lanjut, Bu Septi, soal nomor 12. Bu Septi. Bu Septi, kok hilang? Cybernetic. Nomor 12, pada masa kini siswa dituntut untuk dapat belajar setiap saat dan bisa terjadi dimanapun. Hal ini terjadi karena kemajuan teknologi yang memungkinkan belajar jarak jauh dalam jaringan atau online. Pernyataan di atas sejalan dengan teori belajar sibernetik. Iya. Berkaitan dengan dunia maya ya Bapak Ibu. Sudah dijelaskan tadi. Iya. Sibernetik. Sibernetik itu dunia maya. Sibernetik. Nah, ini lagi biar lebih jelas. Nomor 13. Ya. Melatih adalah anak yang selalu bersemangat di kelas. Ia selalu berusaha menjawab pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan guru. Guru memberikan tepuk tangan untuk menghargai usaha melatih dan terkadang memberi acungan jempol pada saat melatih menjawab pertanyaan dengan benar. Maka yang dilakukan oleh guru tersebut menganut teori dari di sini nomor 13 kata kuncinya itu tadi guru memberikan acungan jempol. Berarti iya bentuknya reward. Berarti teori apa ini Bapak Ibu? Skinner. Behavior. Ini behavioristik. Mohon Bu Asri. Behavioristik menurut Skinner. Nah, metode ini dinamakan dengan operant conditioning. Conditioning. Iya. Kalau teorinya Ausubel itu bagaimana Bapak Ibu? Bermakna. Iya. Bermakna. Teori belajar yang dapat mengakibatkan seseorang itu bisa belajar bermakna. Bermakna. Kalau Piaget itu teori belajar apa Bapak Ibu? Kognitif. Iya, betul. Tahapan. Kecerdasan berubah ya seiring dengan pertumbuhan anak. Kalau Brunner itu teori belajar yang tadi Bapak Ibu. Iya, matematika. Ada aktif. Kemudian apalagi tadi simbolik, dan mekanik. Iya.
Itu Brunner. Ini yang perlu dihafal lagi satu lagi yaitu Bandura. Lanjut nomor 14. Pada pembelajaran matematika, siswa diminta menemukan sifat-sifat persegi panjang oleh gurunya. Siswa tersebut dapat menemukan sendiri sifat-sifat bujur sangkar karena pada pembelajaran sebelumnya sudah belajar mengenai bangun datar. Menurut Ausubel, hal ini menunjukkan dengan pertemuan belajar dengan melakukan yang bermakna. Iya, Ausubel kan tadi kata kuncinya belajar bermakna. Berarti nomor 14 sudah cukup jelas ya. Iya. Jelas yang belajar dengan penemuan yang bermakna. Bermakna. Mohon di-mute dulu Bapak Ibu. Pak Bambang bisa bantu di-mute kan? Enggak bisa, Bu. Lanjut nomor 15, Bu Septi monggo. 15. Saat Edo mengajukan pertanyaan kepada guru, dari Siti, guru kemudian memberikan pujian kepada Edo. Karena diberi pujian, membuat Edo lebih terus meningkatkan kemampuan untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang baik lagi ke depannya. Maka hal tersebut sejalan dengan teori. Di sini ada kata kunci. Pujian. Iya, memberi pujian. Berarti reward ya Bapak Ibu. Behavioristik. Iya, reward. Berarti behavioristik. Memberikan pujian. Jadi di teori ini ada reinforcement, ada penguatan. Penguatan itu bisa positif, bisa juga negatif. Saya tambahkan di sini. Reinforcement. Ada penguatan positif. Misalnya, memberikan pujian. Kemudian ada juga di teori behavioristik itu reinforcement negatif. Reinforcement negatif. Jadi penguatan negatif. Ada yang bisa memberikan contohnya? Misalnya, iya. Memberikan punishment, tapi yang hukumannya tidak memberatkan kepada siswa. Iya, atau bisa juga menyindir anak yang malas mengerjakan tugas. Iya, itu reinforcement negatif. Lanjut satu lagi sepertinya. Ya, soal terakhir ini nomor. Oh masih ada. Ya lanjut 16. Menurut Piaget, yang seharusnya dilakukan guru dalam proses pembelajaran adalah sebagai berikut, kecuali